Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori abstain. Nah, ini teori yang juga paling sering digunakan untuk pembenaran pengambilan bunga adalah teori ini, teori abstain. Nah, para pengusung teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri, ini kan abstain itu artinya menahan diri, abstain, ia menangguhkan keinginannya untuk memanfaatkan uang sendiri dan mengedepankan kepentingan orang lain, gitu ya. Jadi seolah-olah ini ada motif sosialnya kuat sekali. Dia mengesampingkan keinginannya sendiri untuk memanfaatkan uangnya dan mengedepankan kepentingan orang lain. Nah, ketika ia meminjamkan modal yang semestinya modal itu kalau dipegang sendiri itu dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Akhirnya modal itu dialihkan ke orang lain. Sehingga dia abstain. Saya abstain nih, saya menahan diri gitu ya. Ini ada kaitannya dengan opportunity cost nanti. Opportunity cost agak mirip dengan itu. Nah, jika kemudian peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia peminjam ini dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjamkan. Jadi uang yang dipinjamkan itu dianggap sebagai sesuatu yang disewakan. Jadi uang itu kembalikan saya dan uang sewanya juga dikembalikan gitu. Ini sama halnya ia membayar sewa rumah misalkan atau membayar sewa perabotan ataupun kendaraan. Jadi uang itu diibaratkan benda yang disewakan, yang dipakai oleh orang itu kemudian dikembalikan bersama dengan pembayaran uang sewanya tadi. Begitu orang yang meminjamkan uang ini ke orang lain mengalah, ya kan, menahan keinginannya, abstain, sehingga menunda kepuasannya yang bisa dilampiaskan saat itu untuk dengan menggunakan uang itu, ini tentu akan dianggap menuntut adanya kompensasi. Nah, kompensasi atas penundaan abstainnya itu tadi dalam pemanfaatan uang itu, kompensasinya adalah bunga. Jadi nggak apa-apa dong bayar bunga, kan saya abstain nih. Kompensasi dari saya abstain apa? Bunga, ya kan gitu ya. Nah, ini menurut teori abstain ini. Ini sering ini dipakai, banyak juga dipakai. Sekarang pertanyaannya gini, tanggapan kita gimana? Jadi, benarkah bunga itu merupakan imbalan karena menahan diri? Benar nggak kira-kira? Nah, pada kenyataannya rupanya kreditor itu ya, orang yang menghutangkan uangnya kepada seseorang itu hanya akan meminjamkan uang yang ia tidak gunakan sendiri. Sebenarnya uang itu uang lebihan gitu. Kalau memang dia masih punya kebutuhan pokok, uang itu tidak akan dipinjamkan ke orang lain. Dasarnya seperti itu awalnya. Nah, kreditor ini sebenarnya hanya akan meminjamkan uang yang lebih dari kebutuhannya. Yang dia perlukan sudah tercukupi, lebihnya baru dipinjamkan. Kalau pas nggak ada lebihan ya udah ngomong saya nggak punya uang nih gitu. Ini buat kebutuhan yang ini, kebutuhan yang itu. Kalau dia ada uang nganggur, uang lebih, itu kan dia pinjamkan. Jadi ketika dia meminjamkan uang itu, dia tidak menggunakan uang untuk uang itu memenuhi kebutuhan pokok dia, tapi yang digunakan adalah uang lebih yang kebutuhan pokoknya sudah tertutupi, sisa uang. Uang sisa itu dipinjamkan ke orang lain. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri, ya kan? Tidak menahan diri atas apapun. Nah, tentu dia tidak boleh dong kalau nggak menahan diri kok kemudian nuntut imbalan atas apa yang hal yang tidak dilakukan tersebut gitu. Nah, ini bertolak belakang dengan kenyataannya gitu. Nah, di samping itu juga kita agak kesulitan nih. Kita agak kesulitan untuk menetapkan standar yang digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi itu dari teori bunga abstain ini itu gimana itu? Kalaupun ada, gimana itu cara menentukan suku bunga yang adil itu gimana itu? Kamu memberikan bunga ke saya dong, berapa persen itu kan tentukannya kita perlu ukuran tuh. Gimana ini? Karena kan ini sifatnya ya, sifatnya tidak kelihatan ya. Penundaan, kemudian ngalah untuk tidak menggunakan uangnya dulu. Kompensasinya berapa tuh ngitungnya? Itu kan perlu rumusan yang baku yang nampak ya. Maka dalam tinjauan syariah, unsur penundaan konsumsi atau penundaan investasi itu tidak dapat dijadikan ilah. Ilah itu artinya
alasan rasional. Tidak dapat dijadikan ilah alasan rasional dalam penetapan hukum. Di dalam Islam itu ada kaidah usul fikih yang mengatakan min syurutil illah antakuna wasfan zahiran mundhabitan. Jadi ilah atau alasan rasional yang alasan itu bisa dipakai untuk menentukan sebuah hukum itu hendaknya dibangun dengan sifat yang jelas. Ilatnya, alasan rasionalnya itu harus dibangun dengan sifat yang jelas, zohir, nampak, kelihatan jelas, dan konsisten tetap. Kalau tidak ada kriteria ini, tidak jelas, tidak zohir, ya, tidak nampak, kemudian juga tidak konsisten besarannya, itu tidak disebut sebagai ilah. Ilah itu artinya alasan rasional kenapa hal itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, ini kan berarti kan abstain ini menggunakan feeling pribadi ya, menggunakan saya menunda keinginan saya untuk memanfaatkan harta itu. Maka kompensasinya Anda harus berikan saya keuntungan, bunga. Nah, cara ngukur bunga ini kan dengan kira-kira di dalam hati, feeling. Nah, ini tidak bisa dijadikan sebagai ilah. Syarat ilah, syarat alasan rasional untuk digunakan itu, kenapa kok misalkan khomer itu dilarang? Oh, rupanya ilahnya atau alasan rasionalnya karena itu memabukkan. Yang sedikit, yang banyak, itu tetap haram. Itu kan jelas, alasannya jelas. Tapi kalau abstain kayak gini, nggak jelas gitu. Jadi modelnya model pakai feeling pribadi gitu. Sehingga sangat subjektif sekali. Nah, ini nanti tentu dari subjektivitas ini akan berakibat ketidakadilan. Kezaliman itu tertuang, tertimpa kepada orang yang meminjam uang itu tadi. Demikian semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.